Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Oke ya, baik seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan Sasa dipimpin untuk berdoa. Ya, Prof. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ucap salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, baik anak-anak ibu. Pada pagi ini ibu lihat ada beberapa kursi yang kosong ya. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Ada siapa ini? Bagas ya. Bagas kemana Bagas? Sakit. Yayan mana? Baiknya di suhu, di cuaca seperti ini, ya kadang panas, hujan, ya kita harus bisa menjaga kesehatan, ya. Tentunya dengan kalau misalnya hujan, kalian jangan perubahan cuaca, ya. Kemudian makan makanan yang banyak mengandung vitamin supaya daya tahan tubuh kita terjaga. Baik anak-anak semua, ya, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran pilihan ya, yaitu mata pelajaran coding. Nah, pembelajaran coding ini adalah sebagai mata pelajaran pilihan atau mata pelajaran tambahan yang diajarkan di sekolah dasar semuanya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya, apa sih itu berpikir komputasional? Nanti kita akan pelajari ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami prinsip dasar komputasional, pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, siswa mampu memahami bahwa komputer mengikuti perintah secara berurutan. Ya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan masalah sederhana ya dengan menggunakan prinsip-prinsip komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kode dan pemrograman visual. Nah, ini adalah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, paham sampai di sini? Oke. Sekarang Ibu lanjutkan. Ya. Nah, kembali Ibu ingatkan kesepakatan kelas kita. Ya. Yang pertama adalah ya, saling menghormati. Yang kedua, oke, alhamdulillah ya tadi pagi tidak ada yang terlambat. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, ya, dan yang kelima, kemudian yang terakhir tentunya kolaboratif. Ya, oke. Baik anak-anak semuanya. Nah, dalam pembelajaran coding kali ini ada beberapa tahap yang akan kita lalui. Ya, yang pertama adalah memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, nah nanti kalian akan bermain peran. Ya, nanti kalian akan bermain peran. Nah, nanti kalian akan mengetahui apa tugas kalian dari permainan nanti. Kemudian berikutnya refleksi, evaluasi, dan terakhir menyimpulkan. Paham sampai sini? Oke. Nah, anak-anak, tentunya setiap kegiatan yang kita lakukan ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Contoh, ya. Coba, siapa bisa memperagakan, ya, dari tempat duduk kalian, kalian bisa berjalan menuju ke arah pintu. Siapa bisa? Ya, coba. Imam. Ya, dibuka pintunya. Ya, begitu ya. Silakan duduk kembali. Nah, siapa bisa
menjelaskan bagaimana proses imam bisa dari tempat duduknya menuju ke pintu. Ada yang bisa menjelaskan? Boleh? Berjalan, pertama dia bangun dulu, terus berjalan lurus, belok, beloknya kemana? ke arah kiblat. Arah kemana? Kiri apa kanan? Kanan. Kanan, kemudian Berjalan lurus. berjalan lurus, baru buka pintu. Nah, itu adalah langkah-langkah. Nah, kita berjalan tadi yang ditujukan oleh teman kita itu adalah sebagai langkah dalam pembelajaran berpikir komputasional. Nah, baik. Nah, apa sih berpikir komputasional itu? Ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah, ya. Nah, kemampuan ini membantu seseorang untuk memahami masalah dengan yang lebih baik dan mencari solusi yang tepat. Nah, seperti yang dicontohkan oleh teman kita tadi. Dia tidak muter-muter ya, nggak muter-muter. Langsung menuju ke pintu. Nggak harus ke belakang, ke samping, nggak. Dia langsung menuju ke pintu. Nah, paham sampai di sini? Oke ya, ingat. Pengertiannya adalah cara berpikir yang sistematis ya, dengan lebih baik dan mencari solusi yang tepat. Oke. Ingat, kuncinya adalah mencari solusi yang tepat ya. Nah, langkah-langkah dalam berpikir komputasional yang pertama adalah decomposition. Apa? Ya, jangan takut untuk bacanya ya, jangan takut salah. Nah, decomposition itu adalah langkah membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk diselesaikan. Contohnya apa? Contohnya gini ya, contohnya kalian mau membersihkan ruangan kelas kita. Nah, ini kan masalah besar, ruang kelasnya berantakan. Nah, kita bagi menjadi kecil-kecil, menjadi bagian-bagian yang kecil-kecil. Apa contohnya bagian kecilnya? Seperti yang tadi pagi kalian lakukan pada saat piket. Ada yang apa? Ada yang menyapu. Kemudian ada yang merapikan buku. Terus apa lagi? Ya, ada yang menyusun bangku. Nah, itu berarti kalian sudah membagi masalah tadi kelasnya berantakan, ya. Sudah dibagi. Yang pertama ada yang menyapu, ada yang merapikan buku, ada yang merapikan kursi dan meja. Nah, itu adalah contoh dari decomposition. Berikutnya adalah pattern recognition, ya. Pattern recognition. Apa itu? Langkah menemukan hal yang sama atau berulang dalam masalah untuk mempermudah solusi. Berarti mencari pola. Ya. Berikutnya adalah abstraction. Apa sih abstraction? Ya, langkah memilih informasi yang paling penting dan mengabaikan hal yang tidak perlu atau fokus pada intinya. Ya. Berikutnya adalah algorithm design. Ya, langkah-langkah menyusun urutan cara yang jelas untuk menyelesaikan masalah, ya, seperti membuat sebuah panduan. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara memasak nasi. Ya. Kalau orang sekarang masak nasinya di mana? Di Magicom. Ya, pakai rice cooker. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama apa dulu? Ya, kita masukin berasnya dulu. Kemudian dicuci berasnya. Setelah dicuci, kasih air. Terus masukin ke Magicom. Terus dicolokin. Habis itu dipencet powernya. Nah, habis itu baru kita menunggu nasinya matang. Ada proses di situ ya. Ada proses untuk memasak nasi di situ. Dari beras ya, diproses berubah menjadi nasi ya.
Paham sampai sini? Paham. Nah, berarti ada 4 langkah ya. Yang pertama adalah decomposition. Yang kedua, pattern recognition. Yang ketiga, abstraction. Yang keempat, algorithm design. Nggak bisa bacanya. Coba baca Sasa. Yang pertama apa? Decomposition. Nah, yang kedua, pattern recognition. Nah, kemudian abstraction. Nah, kemudian algorithm design. Oke, lanjut ya. Nah, oke, berikutnya ya, apa sih manfaat dari berpikir komputasional? Nah, yang pertama tentunya mempermudah menemukan solusi yang tepat. Tadi ya, ingat, solusi yang tepat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dan yang berikut adalah membantu belajar coding atau pemrograman komputer. Berarti berpikir komputasional ini berfungsi untuk tadi ya, kita akan membuat coding atau program komputer ya. Nah, penerapan berpikir komputasional ya bukan hanya digunakan saat bekerja dengan komputer saja ya, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari seperti tadi sudah dicontohkan ya, membersihkan kelas, terus apalagi tadi memasak nasi ya. Nah, dengan berpikir yang berstruktur, sistematis, logis dan efisien, dan juga memanfaatkan pola yang berulang, kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah contoh cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyusun jadwal. Menyusun jadwal, misalnya jadwal kalian sehari-hari dari bangun pagi sampai tidur malam. Ya, kemudian memasak makanan, membersihkan kamar, bermain puzzle atau Lego, dan mencari jalan cepat. Nah, ini adalah contohnya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, baik, untuk kegiatan berikutnya kita akan bermain peran. Ya, dimana nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok akan beranggotakan 3 orang. Ya, kelompoknya kita bagi dulu ya. Sekarang hitung dulu 1 sampai 10. Lagi. Oke, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. 1 dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 di belakang ya. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silakan. Gak apa-apa. Oke, ya silakan duduk berdasarkan kelompok. Ini kelompok ya, 6, 7, 8, 10. Oke, berarti ada 10 kelompok ya. Sekarang kalian akan perhatikan dulu ya, Ibu akan menayangkan sebuah video ya, video tentang bagaimana cara menemukan harta karun ya. Oke, sekarang perhatikan.
Jadi ada diamond Messi. Oke, nah setelah tadi kalian menyaksikan video, ya kira-kira itu video apa sih? Ya, video mencari harta karun. Nah, dalam video tadi kita lihat ya, ada dia bergerak kemana saja? Ada gerak kemana? Ada gerak ke bawah, kemudian naik tangga, ya. Terus ada gerakan ke samping. Nah, itu. Nah, yang biasa main game pasti dia akan mengenal ya. Bagaimana caranya kalau misalnya tandanya dipencet misalnya. Kalau kita klik ini berarti bergerak ke kanan. Kalau ini ke kiri. Kalau ke sini ke bawah. Kalau gini, nah, kalau misalnya gini, ya belok ke, ya nanti akan kita praktekkan di depan. Ini ada Mr. Mario namanya ya. Mr. Mario dia akan melakukan petualangan mengambil dua ya. Ada 2 piala, tapi ada halangan di sini, ada rintangannya. Ya, silakan kalian buat polanya. Pola gerakannya boleh menggunakan tanda panah seperti ini ya. Bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, belok kiri atau belok kanan. Oke ya. Kalian baca dulu. Ditulis nama kelompoknya ya dan nama anggotanya ya. perintah. Ya, yang petunjuk arahnya siapa? Marwah, ya sini Marwah. Marwah sini berdirinya. Bawa itu kertasnya. Nah, apa dulu langkahnya? Kamu hanya petunjuk arah aja. Maju. Terus. Mana belok? Ini maju terus. Nah, coba
Mister Mario-nya? Ayo. Terus, terus. Cakep. Oke, silakan. Mana itu? Ini kemana beloknya? Coba maju ke kanan. Terus? Salah lagi. Berarti bacanya nih ya. Coba sama ibu, coba sama ibu. Maju, maju. Ya, belok kiri, belok kiri dulu, belok kiri dulu, belok kiri, ya, terus maju, maju, belok kanan, belok kiri, belok kiri, belok kiri, ya robotnya bingung, robotnya bingung, oke, coba Alif. Kamu nggak tahu mana-mana kanan kiri. Coba. Di sini ada posisinya. Sini. Nah, belok kiri. Nah, berarti gagal, belum nyampe. Ada yang salah di programnya, belum nyampe. Sekarang kelompok berikutnya. Ayo maju, silakan. Siapa yang jadi robotnya? Ayo coba. Belok kanan, kanan, belok kanan mana robotnya bingung? Sana dong. Loh? Nah, dapat satu, ya dapat satu, ya dapat satu, baru jalannya. Terus, lari masuk ke sana, robotnya jangan lihat kiri kanan. Ambil, ambil, ambil. Ya, robotnya jangan lihat kiri kanan, dengar perintah aja. Kemudian, belok mana? Coba. Belok kanan. Belok kanan. Kanan, kanannya mana robot? Nah, terus maju. Terus. Nah, belok kiri. Nah. Terus. Terus. Maju. Maju. Ya, dapat semua ya. Nah, baru satu. Oke. Nah, anak-anak semuanya, tadi kita sudah melakukan permainan robot. Ya, ada yang bertindak sebagai robot, ada yang sebagai programmer, dan ada yang sebagai petunjuk arahnya. Ya. Nah, kegiatan kita berikutnya adalah kegiatan refleksi. Nah, di sini Ibu ada kegiatan apa? Maju mundur. Apalagi? Ya, berbelok jika ada layar, rintangan. Nah, apa tadi? Hah? Ya, untuk mempermudah, mempercepat langkah, ya. Nah, yang salah sehingga robotnya salah jalan. Ya, bisa mengulang kembali program kembali ya. Nah, selanjutnya bagian mana sih yang sudah kamu pahami dan yang belum kamu pahami? Dari pembelajaran hari ini mana yang sudah kalian pahami? Kita paham semuanya. Ini di pertemuan berikutnya tentang bagaimana cara menyusun program ya supaya robotnya bisa berjalan. Ya. Nah, oke. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah menyimpulkan. Nah, berpikir komputasional adalah untuk menyelesaikan. Ya, untuk menyelesaikan masalah dengan tepat, ya.
Ada 4 langkah dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah ya dekompo. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya algoritma desain atau merencanakan langkah-langkah. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa menyerap pembelajaran hari ini dengan baik dan bisa menggunakan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan sudah diberi contoh ya, cara membersihkan ruangan, menyusun jadwal, itu manfaatnya ya. Kemudian cara memasak, itu menggunakan cara berpikir komputasional. Baik, silakan kembali ke tempat duduk semulanya. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, duduk di tempat duduk masing-masing. Boleh kita rileks dulu ya. Nah, kita akhiri saja ya pelajaran kita kali ini. Duduk, duduk, Juli. Ya, kita akhiri saja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.